間流すことすらないまま過ごした日々のあと一つも残さずにさよならだ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Aminah lihat ternyata teman-teman bersemangat sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali. Dari suaranya pun terlihat sangat ceria, bersemangat. Apa mungkin karena masih pagi ya? Teman-teman semuanya tadi pagi sarapan? Alhamdulillah. Ada yang tidak sarapan? Baru minum susu saja itu sudah termasuk sarapan. Ada yang sarapan dengan yang lain? Yogurt misalnya? Ada yang sarapan dengan yogurt. Oke. Yogurt itu apa teman-teman? Kemarin kita bahas yogurt. Mumpung ada teman kita yang sarapan dengan yogurt, mari kita bahas tentang yogurt. Kemarin kita belajar tentang yang namanya bioteknologi. Nah, bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan bios atau makhluk hidup. Nah, salah satu produk dari bioteknologi adalah yogurt yang teman kita makan atau minum tadi pagi. Kenapa tadi ibu nyebutnya makan? Karena yogurt juga ada yang berbentuk kental ya teman-teman, tidak yang sekali minum juga, tapi ada yang disendok pakai tangan. Ada juga yogurtnya yang disatukan dengan buah. Tadi bagaimana sarapannya? Tadi siapa yang pakai yogurt? Ya, Farah. Sarapannya dengan yogurt dicampur dengan buah. Oh, berarti itu yogurtnya yang kental ya, bersama dengan susu kental manis. Masya Allah, enak sekali ya. Luar biasa karunia yang teman-teman dapatkan pagi ini. Bisa sarapan dengan hidangan yang enak dan bergizi. Oke, selain yogurt, tadi kita sudah dapat satu contoh. Yogurt. Selain yogurt, masih ada lagi contoh produk bioteknologi yang sekarang marak di sini di Indonesia. Salah satu makanan khas Indonesia juga dari kedelai. Ayo, siapa yang tahu? Tempe, betul, Masya Allah. Kemudian yang biasanya manis-manis hitam-hitam dibakar bersama dengan sate. Kecap. Ada juga tauco dan lain-lain ya, dan lainnya. DSB dan saya bingung katanya. Oke. Nah, teman-teman kemarin sudah membahas tentang bioteknologi ya. Kemudian kita hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang berbagai macam manfaat bioteknologi di beberapa bidang. Misalnya, ini di bidang apa? Manfaat di bidang apa? Di bidang pangan. Selain bermanfaat di bidang pangan, bioteknologi juga punya manfaat di banyak bidang. Ada di bidang farmasi. Biasanya bidang farmasi itu apa? Tentang yang berhubungan dengan obat-obatan. Tuh, misalnya pembuatan suatu obat dari pembuatan antivirus dari virus tertentu untuk membuat antigen atau agar si virus tersebut tidak bisa menginfeksi kembali diri manusia tersebut. Kemudian ada lagi di bidang peternakan. Di bidang peternakan contohnya apa? Misalnya menghasilkan kualitas sapi unggul yang biasanya badan gemuk-gemuk, kemudian susunya berkualitas tinggi juga. Nah, itu dari peternakan. Ada juga yang dari peternakan apa itu yang penanam-tanam teh? Perkebunan. Astagfirullah, ibu lupa. Perkebunan. Dari perkebunan juga bioteknologi berpengaruh ya teman-teman. Misalnya, apa coba contoh bioteknologi di perkebunan? Teman-teman pernah makan yang namanya semangka tanpa biji? Atau teman-teman pernah beli yang namanya jambu kristal?
Untuk jamu kristal yang biasanya sekarang di jalan suka banyak ya, ada biasanya satu porsi itu harganya 10 ribuan. Nah di situ benar-benar jamu bijinya itu lebih banyak dagingnya daripada bijinya. Bijinya paling hanya sekitar ya sebulatan gini dari jambunya yang segede ini. Jadi dagingnya lebih banyak, jadi bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh kita. Namun sayangnya produk bioteknologi yang ini meminimalisir biji, yang mana kan biji itu salah satu media tumbuh dari tanaman. Itu salah satu dampak kurangnya ya. Kemudian masih ada bidang apa lagi? Misalnya bidang kedokteran. Mungkin ini hal yang agak tidak asing lagi di telinga teman-teman ya. Misalnya di bidang kedokteran tuh bioteknologi ada teknologi bayi tabung. Nah, bayi tabung itu salah satu dari contoh bioteknologi teman-teman. Jadi bukan cuma memanfaatkan bioorganisme, maksudnya intinya bioteknologi itu yang berhubungan sama hidup aja. Teknologi yang memanfaatkan yang hubungannya ada makhluk hidupnya. Entah itu tadi seperti tadi bayi tabung, bayi kan makhluk hidup ya. Kemudian peternakan itu ada tadi sapi, menghasilkan sapi berkualitas unggul, atau ayam dengan spesies tertentu. Nah itu salah satu dari contoh bioteknologi yang tidak hanya menggunakan bakteri-bakteri seperti di bidang pangan ini. Nah hari ini Bu Amir hanya mengulas sedikit dan menjelaskan sedikit tentang manfaat di beberapa bidang. Karena teman-teman minggu kemarin sudah belajar tentang bioteknologi dari pengertiannya dan jenisnya. Ada yang ingat tidak jenisnya? Mau Bu Aminah jabarkan lagi? Bu Aminah jabarkan lagi ya. Coba Bu Aminah minta sebutkan macam-macam bioteknologi. Fatan. Bioteknologi bukan sensasional, konvensional. Satu lagi dan modern, betul. Bedanya apa? Kalau konvensional itu lebih ke cara-cara yang tradisional, itu karena sesuai dengan namanya, tradisional. Biasanya juga ini lebih sederhana. Namun sayangnya dari bidang konvensional ini kualitas kebersihannya masih agak diragukan. Misalnya kayak pembuatan tape, singkongnya dicuci, dikupas, dicuci, dibersihkan, tapi penaburannya masih menggunakan tangan. Itu mungkin ada bagian sedikit ragunya dari si pembeli itu, bakteri yang ada di tangan itu ikut ke sana apa enggak. Jadi mungkin dari kehigienisannya yang agak dikhawatirkan dari yang namanya bioteknologi konvensional. Kalau modern itu biasanya lebih ke bagian farmasinya. Kalau teknologinya canggih dan biayanya juga lebih mahal daripada konvensional. Ini lebih mahal, lebih menguras dompet. Seperti kayak tadi bayi tabung misalnya. Bayi tabung tidak bisa sembarangan, misalnya mau buat bayi tabung dengan cara konvensional. Misalnya dengan mengambil satu baskom untuk menyimpan cairan sperma dan ovumnya biar bersatu di situ, kan nggak bisa. Harus menggunakan yang namanya teknologi canggih agar bisa berhasil dan janinnya tetap steril, produknya tetap terjaga agar tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Oke, seperti tadi yang Bu Aminah bilang, hari ini kita tidak terlalu banyak membahas materi karena Bu Aminah mau memberikan kuis untuk teman-teman. Kuisnya tidak terlalu jauh dengan materi yang kita bahas tentunya ya. Kalau misalkan tiba-tiba, Bu, pertanyaan ini kok sebelumnya belum pernah kita bahas, boleh teman-teman angkat tangan, kemudian boleh nanti Ibu jelaskan kembali. Atau kalau misalkan Ibu tetap kita belum pernah membahas itu, ternyata ya udah, Ibu akan memberikan kompensasi keringanan untuk soalnya ya. Bu Aminah minta baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga mengambil sampel soal dari Ibu. Kemudian tolong dibagikan kepada teman-temannya agar tidak menumpuk di sini. Oke.
Kalau teman-teman sudah dapat semua, oke, Bu Aminah tunggu. Silahkan di-estafet saja ya, kalau misalkan agar tidak terlalu harus putar-putar ke sana sini, bisa di-estafet. Oke? Oke. Sudah dapat semua? Ada yang lihat bagian kotak abu di bawah? Di situ terdapat yang namanya tugas praktikum. Nah, teman-teman sebelum mengerjakan, tahan, sabar. Bu Aminah akan menjelaskan tentang tugas praktikumnya. Di situ teman-teman diminta untuk mencari kelompok. Untuk kelompoknya bebas ya. Oke. Semoga teman-teman tidak pilih-pilih teman. Kalau misalkan pilih-pilih teman, bilang sama ibu. Teman-teman ini sudah besar, sudah SMP, sudah kelas 9, sebentar lagi SMA. Harus mulai belajar untuk tidak membeda-bedakan satu sama lain, ya. Oke. Kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kalau bisa yang rumahnya saling berdekatan. Kalau bisa, karena untuk pengerjaannya sulit untuk dilakukan di sekolah. Di situ teman-teman ada beberapa menu. Pertama-tama ada menu tempe, kemudian yogurt, ada tape ketan, ada tape singkong, kemudian ada juga acar. Nah, teman-teman bisa pilih menu-menu tersebut yang menurut teman-teman mudah bagaimana cara membuatnya. Setelah dipilih, nanti teman-teman berkumpul sepakat ini mau di rumah siapa membuatnya. Kemudian setelah dibuat, difermentasikan. Kemudian teman-teman buat laporan, susun laporan. Bagaimana cara membuatnya, latar belakangnya apa, kenapa teman-teman memilih membuat ini, bakteri apa yang berpengaruh di produk ini, misalnya seperti itu ya. Nanti teman-teman masukkan ke situ. Metodenya apa, kemudian cara praktikumnya seperti apa. Kalau bisa, teman-teman buat tabel. Di tabel tersebut tertera hari pertama misalkan terlihat bahwa tape singkongnya masih seperti singkong biasa, atau hari berikutnya dia mulai agak membau dan berlembek dan sebagainya. Jadi teman-teman amati perubahannya. Oke, setelah dirasa cukup fermentasinya, teman-teman bisa bawa ke sekolah mulai minggu depan. Bu Aminah beri waktu teman-teman untuk membuat praktikumnya. Takutnya kan minggu pertama gagal, minggu kedua gagal, semoga minggu ketiga tidak gagal lagi. Kalau masih gagal bilang sama ibu, oke? Atau mau konsultasi sekarang juga tidak apa-apa. Tapi nanti setelah mengerjakan kuis. Oke. Nah, setelah membuat produk tersebut, nanti teman-teman kan sambil menyusun laporan dan sambil mengamati kan. Nah, nanti kalau sudah selesai dibawa, kemudian dari minggu terakhir kan setelah 3 minggu waktu pembuatan produk, nah minggu berikutnya Bu Aminah minta teman-teman harus selesai mengumpulkan laporan hasil dari praktikum teman-teman. Kemudian nanti teman-teman presentasikan di depan kelas. Paham? Paham ya? Oke, terima kasih. Silahkan kerjakan soalnya, waktunya 30 menit dari sekarang. Nanti setelah itu istirahat, karena waktunya sebentar lagi, 45 menit lagi kita akan selesai. Oke, silahkan dikerjakan teman-teman. Kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan sama ibu ya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, yang sudah selesai boleh dikumpulkan estafet ke depan. Diharap yang di depan tidak mencontek jawaban yang dari belakang ya. Bu Aminah hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Bercanda. 4, 3, 2, 1. Mundur lagi ya Bu Aminah, hitung gimana sih ini? Oke, silahkan. Terima kasih. Untuk bagian tugas praktikumnya, teman-teman perlu tidak catatan cara pembuatannya yang kotak abu itu? Perlu? Oke, kalau perlu nanti insya Allah besok soalnya selesai ibu koreksi, teman-teman bisa mengambil soalnya kembali untuk kembali melihat jawabannya kira-kira apa yang soalnya, nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian bisa untuk referensi tugas praktikum teman-teman yang bagian bawahnya di situ, oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, alhamdulillah. Semoga tugas praktikum teman-teman lancar dan tidak ada hambatan. Untuk minggu depan, Bu Aminah minta teman-teman
mempelajari tentang setelah bioteknologi itu pemanfaatan bioteknologi di kehidupan sehari-hari. Kita akan singgung itu kita akan singgung materi itu lagi, ya. Kemudian nanti Bu Aminah akan minta nanti kita spoiler. Bercanda, nanti teman-teman akan mengisi minggu depan itu khusus untuk penyusunan laporan saja. Ya, jadi nanti minggu depan teman-teman kan minggu ini bisa mulai membuat produknya. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi bersama temannya, memilih kelompok, kemudian minggu depan bisa saling menyusun laporan dari awal. Oke? Cukup dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman senantiasa sehat, diberi kesehatan, kelancaran dalam proses mengajar dan belajarnya ya. Barakallahu fikum. Bu Aminah undur diri. Kalau ada yang ditanyakan boleh wapri Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.